Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok mata kuliah manajemen retribusi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang retribusi jasa umum Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Yang kelompok kami beranggotakan Adinda Afrida, Agustia Putri, Hafiz Septio N, Ayu Andriani, dosen pengampu Ibu Mike Yolanda SPMM. Materi pertama akan dibacakan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Yang pertama yaitu apa pengertian retribusi daerah. Selanjutnya, pengertian retribusi daerah adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari wajib kan? Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan penggunaan jasa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. B. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. C. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi atau balas jasa daerah pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah materi yang telah dibacakan oleh Ayu. Selanjutnya yaitu kepada Adinda Afrida dipersilakan. Skip lu. Baiklah, di materi kedua akan dibacakan oleh Agustia Putri. Kepada Agustia Putri dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu objek retribusi daerah. Dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Prinsip dasar dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Terdapat 4 jenis retribusi daerah, yaitu retribusi tera atau tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi izin usaha perikanan. Yang pertama yaitu retribusi pelayanan kesehatan.
Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua yaitu retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan meliputi yang pertama, pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Yang kedua, pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah, yaitu pada pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. Ada pada pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman, termasuk penggalian dan pengurungan. Ada pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kelima, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ada pada pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan los, dan kios yang dikelola pemerintah, khususnya disediakan untuk pedagang. Ada pada pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yaitu pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran. Ada pada pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta, yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-10, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, yaitu pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-11, retribusi pengelolaan limbah cair, yaitu pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga dan perkantoran serta industri yang ada pada pasal 121 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-12, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, yaitu pelayanan pengujian alat-alat ukur takar, timbang, dan perlengkapan lainnya yang ada pada pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan, yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah pada pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ke-14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yaitu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum pada pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agustia Putri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Andinda Afrida. Kepada Andinda Afrida, dipersilakan.
Baiklah, untuk materi selanjutnya itu mengenai perbandingan peraturan daerah retribusi jasa umum antara dua daerah yang kita bahas pada sekarang. Yang pertama ada peraturan daerah jasa umum pada Kota Tangerang yang mana memuat tentang daerah, yaitu daerah Kota Tangerang. Lalu yang kedua ada mengenai pemerintahan pusat, yang mana pemerintahan yang memegang kekuasaan atas pemerintahan negara. Lalu yang ketiga mengenai pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan Kota Tangerang. Nomor yang keempat itu ada wali kota, yaitu wali kota Tangerang. Lalu yang kelima, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang mana berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah. Lalu yang ketujuh, yaitu adalah pejabat, yaitu pegawai yang diberi tugas dalam bidang retribusi daerah. Lalu yang kedelapan ada badan, yaitu adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha seperti meliputi PT, BUMN. Lalu yang kesembilan ada retribusi daerah, yang mana pungutan daerah yang sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin yang diberikan kepada pemerintah daerah. Lalu yang ke-10 ada jasa, yaitu adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan. Lalu yang ke-11 ada jasa umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Lalu yang ke-12 itu mengenai wajib retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Lalu yang ke-13 ada masa retribusi, yaitu jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu. Lalu yang ke-14 ada surat setoran retribusi, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran retribusi. Yang ke-15 yaitu surat ketetapan retribusi daerah, yaitu surat yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Lalu yang ke-16 ada surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang mana menentukan kelebihan retribusi. Lalu yang ke-17 itu ada surat tagihan retribusi, yang mana bukti tagihan retribusi atau sanksi administrasi. Lalu yang ke-18 ada pemungut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dari penghimpunan data, objek, dan subjek retribusi. Lalu yang ke-19 ada pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan yang menghimpun dan keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif. Lalu yang ke-10 ada penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yaitu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat tindak pidana di bidang retribusi daerah. Lalu untuk peraturan daerah pada Kota Tangerang ini memiliki beberapa perubahan. Ada pada nomor 4 tahun 2014. Peraturannya hampir sama, cuman ada beberapa yang dihapus. Selanjutnya. Dan ini juga mengenai peraturan daerah pada Kota Tangerang yang mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai beberapa pasal. Selanjutnya.
Lalu ada peraturan daerah jasa umum pada Kabupaten Serang, yang mana peraturan yang dimuat yang pertama itu adalah daerah, mengenai daerah Kabupaten Serang. Lalu ada pemerintahan yang memegang kekuasaan atas penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ada yang ketiga, pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintah terkhusus pada daerah. Lalu yang keempat ada bupati, yaitu Bupati Serang. Yang kelima ada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam ada peraturan daerah, yaitu peraturan daerah Kabupaten Serang. Lalu yang ketujuh ada peraturan bupati. Yang kedelapan ada dinas satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang kedudukannya sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah. Lalu yang kesembilan ada badan, itu sama sekumpulan orang atau modal yang berupa perseroan, badan usaha milik negara. Lalu yang ke-10 ada retribusi jasa umum, yang mana pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberi izin tertentu. Lalu yang ke-11 ada satuan kerja perangkat daerah, yaitu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi. Lalu yang ke-12 ada jasa, yaitu kegiatan pemerintah berupa usaha atau pelayanan. Selanjutnya. Lalu yang ke-13 ada jasa umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan, kepentingan, dan kemanfaatan umum. Lalu ke-14 ada wajib retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Yang ke-15 ada masa retribusi, yaitu jangka waktu atau batas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu. Yang ke-16 ada surat setoran retribusi daerah, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran retribusi. Lalu yang ke-17 surat ketetapan retribusi daerah, yaitu surat yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Lalu yang ke-18 ada surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang mana surat tersebut menentukan kelebihan retribusi. Lalu yang ke-19 ada surat tagihan retribusi daerah, yang mana surat ini digunakan untuk melakukan tagihan retribusi. Lalu yang ke-10 ada pemungutan, yaitu suatu kegiatan dari perhimpunan data objek dan subjek pajak. Lalu yang ke-21 ada pemeriksaan, yaitu adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data. Lalu yang ke-22 ada penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau serangkaian kegiatan yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti buat terang tindak pidana di bidang retribusi. Baiklah, terima kasih kepada Adinda Afrida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi terakhir yaitu yang akan saya bacakan sendiri, yaitu perbandingan tarif retribusi daerah jasa umum pada dua daerah. Yang pertama, untuk tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan untuk Kota Tangerang, kendaraan bermotor roda 2 dikenakan tarif 1.000 per satu kali. Itu yang untuk nomor langganan. Yang untuk tarif berlangganan yaitu 50.000 per satu tahun. Sedangkan untuk Kabupaten Serang, untuk sepeda motor dikenakan tarif 1.000. Jadi perbandingannya adalah untuk Kabupaten Serang dan Kota Tangerang adalah sama. Selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu untuk perbandingan tarif pengujian kendaraan bermotor pada Kota Tangerang, yaitu mobil penumpang umum. Saya beri contoh, mobil penumpang umum seperti taksi itu sejenisnya dikenakan tarif 75.000 per kendaraan, sedangkan untuk Kabupaten Serang, saya beri contoh yaitu mobil penumpang umum taksi dan lain-lain dikenakan tarif 112.000 per kendaraan. Jadi perbandingannya adalah Kabupaten Serang lebih mahal dibandingkan Kota Tangerang. Yang kedua yaitu alat pemadam kebakaran. Tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Saya beri contoh yaitu pemeriksaan alat pemadam jenis hidran kebakaran dikenakan tarif 25.000 per titik per tahun. Sedangkan untuk Kabupaten Serang yaitu pemeriksaan alat pemadam jenis hidran dikenakan tarif 10.000 per titik per tahun. Jadi perbandingannya adalah Kota Tangerang lebih mahal dibandingkan Kabupaten Serang. Selanjutnya untuk tarif penyediaan dan atau penyedotan kakus, saya beri contoh yaitu kantor dikenakan tarif 75.000 per meter kubik. Untuk Kabupaten Serang, kantor dikenakan tarif 50.000 per meter kubik. Selanjutnya, jadi perbandingannya adalah untuk kantor di wilayah Kota Tangerang lebih mahal dibanding Kabupaten Serang. Selanjutnya yaitu tarif retribusi pelayanan tera ulang pada Kota Tangerang. Saya contohkan yaitu untuk pembelian meter dengan pegangan 1 buah dikenaikan tarif 1.500. Sedangkan untuk Kabupaten Serang yaitu meter dengan pegangan 1 buah dikenakan tarif 3.000. Jadi untuk meter pegangan dengan pegangan perbandingannya Kabupaten Serang lebih mahal dibanding Kota Tangerang. Dan untuk tarif yang lainnya dapat dilihat di tabel yang telah kami sajikan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.